Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Solsani Saputri. Saya Rizka Mutia. saya yang Yelvi Federestin. Saya Emrida Rensyah Lubis. Saya Muhammad Jihad Saputra. Saya Arif Zulfi Kamal. Kami akan menjelaskan tentang penilaian kepuasan konsumen ojek online menggunakan metode Kano, yang studi kasusnya ojek online di Aceh. Pengertian metode Kano. Metode Kano adalah metode yang bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Atribut-atribut layanan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada must be atau basic needs. Yang kedua ada one dimensional atau performance need. Yang ketiga ada attractive atau excitement need. Saya akan menjelaskan beberapa kategori atribut-atribut layanan. Yang pertama, ada must be atau basic needs. Pada kategori keharusan atau must be atau kebutuhan dari basic needs, pelanggan menjadi tidak puas apabila kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah. Tetapi, kepuasan pelanggan tidak akan meningkat jauh di atas netral meskipun kinerja dari atribut tersebut tinggi. Yang kedua, ada one dimensional atau performance needs. Dalam kategori ini, tingkat kepuasan pelanggan berhubungan linear dengan kinerja atribut, sehingga kinerja atribut yang tinggi akan mengakibatkan tingginya kepuasan pelanggan pula. Dan yang ketiga, ada attractive atau excitement needs. Sedangkan pada kategori ini, tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat sampai tinggi. Dengan meningkatnya kinerja tersebut. Akan tetapi, penurunan kinerja tidak akan menurunkan tingkat kepuasan. Langkah-langkah penilaian kepuasan pelanggan dengan metode Kano. Ada 4 langkah. Yang pertama, membuat kuesioner. Yang kedua, mengolah data kuesioner. Yang ketiga, menghitung better than worst. Dan keempat, menarik kesimpulan. Di sini kami sudah membuat kuesionernya. Di sini ada 24 responden. Dengan pertanyaan yang kami berikan, ada 22 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan mengisi nama, itu wajib diisi, terus ada email, terus ada jenis kelamin, usia, pekerjaan, rata-rata penghasilan per bulan, dan masuk ke pertanyaan-pertanyaan intinya yang harus dipilih. Yang pertama, menurut saya, ojek online di Aceh menggunakan sepeda motor yang relatif baik. Di sini keterangannya, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Di nomor 1 dia membeli 4, artinya dia setuju. Soal nomor 2, menurut saya driver melengkapi pakaian ojek dan atribut kendaraan sesuai standar Kepolisian Republik Indonesia. Pertanyaan ketiga, menurut saya driver mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan dengan tepat. Pertanyaan keempat, menurut saya kemampuan pelayanan driver dapat dipercaya dalam menjaga keselamatan berkendara. Pertanyaan kelima, menurut saya driver memberikan solusi terhadap keluhan konsumen. Pertanyaan keenam, menurut saya driver menjemput dan mengantarkan pelanggan dengan tepat waktu. Pertanyaan ketujuh, menurut saya perilaku sopan ketika melayani pelanggan harus dilakukan driver ojek online. Pertanyaan ke-8, menurut saya driver ojek memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan. Pertanyaan ke-9, menurut saya berkomunikasi dengan baik terhadap pelanggan harus dilakukan driver ojek online. Pertanyaan ke-10, menurut saya driver selalu mendengarkan keinginan dan keluhan konsumen. Pertanyaan ke-11, menurut saya tarif ojek online terjangkau masyarakat. Pertanyaan ke-12, menurut saya tarif ojek online yang ditetapkan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
Pertanyaan ke-13, menurut saya pada saat menggunakan jasa ojek online, tarif yang ditetapkan sesuai dengan layanan yang diberikan. Pertanyaan ke-14, tarif ojek online sangat bersaing dengan ojek konvensional. Pertanyaan ke-15, pelayanan yang diberikan ojek online sesuai dengan keinginan saya. Pertanyaan ke-16, kinerja pelayanan ojek online yang diterima oleh pelanggan sangat baik. Pertanyaan ke-17, pelayanan yang diberikan ojek online cepat dan tepat sesuai dengan harapan saya. Pertanyaan ke-18, saya merasa puas dengan kendaraan yang digunakan ojek online. Pertanyaan ke-19, harga yang ditampilkan di aplikasi jelas sesuai dengan harapan saya. Pertanyaan ke-20, tidak keberatan untuk menceritakan hal-hal positif tentang layanan ojek online. Pertanyaan terakhir, tidak keberatan menceritakan hal-hal positif tentang tarif layanan ojek online. Dan tidak keberatan menceritakan tentang kemudahan memakai jasa ojek online. Dapat kita lihat tabel responden yang kami ambil dari masyarakat sekitar. Di kuesioner kami memiliki 5 poin yang dapat masyarakat sekitar pilih. Di mana poin pertama yang berarti sangat tidak setuju, poin kedua tidak setuju, poin ketiga kurang setuju, poin keempat setuju, dan poin kelima sangat setuju. Dapat kita lihat di tabel responden tersebut, saya mengambil sampel pada orang ke-11. Pada pertanyaan pertama, ia memberikan poin sebanyak 4. Di pertanyaan kedua, ia memberikan poin 3, yang berarti dia kurang setuju. Akan tetapi, di soal ketiga, ia memberikan poin 4, yang berarti setuju. Jadi dapat kita simpulkan, dari tabel tersebut, kami menyimpulkan bahwa masyarakat sekitar sangat setuju dalam metode-metode yang kami berikan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini kita dapat melihat tabel jawaban kuesioner yang mana ada 24 responden dengan nilainya masing-masing. Di sini ada keterangannya bahwasanya A adalah atraktif, M adalah must be, O adalah one dimensional, R adalah reverse, dan Q adalah questionable, dan I ialah di indifferent. Di responden pertama kita bisa melihat bahwasanya ia mengisi A atau atraktif dengan 0, lalu M 0, lalu O 0, R 0, Q 0, dan I 22. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ada 22 di responden pertama ia menjawabnya dengan nilai I atau indifferent, yang mana totalnya 22, maksimalnya 22 dengan grade. Baiklah, demikian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan menggunakan rumus better dan worse. Rumus yang pertama yaitu better. Better sama dengan A tambah O per A tambah O tambah M tambah I. Dan rumus yang kedua yaitu worse. Worse sama dengan minus O tambah M per A tambah O tambah M tambah I. Di sini saya akan mengambil pada respon nomor 6. A-nya yaitu 4, M-nya 2, O-nya 0, R-nya 0, Q-nya 1, I-nya 15, dengan total 22. Mari kita masukkan ke rumus better. A-nya 4 ditambah O-nya 0 per A-nya 4 tambah O-nya 0 tambah M-nya 2 tambah I-nya 0. Akan menghasilkan
0,19. Dan di rumus yang kedua yaitu worst. Minus 0 ditambah M-nya 2 per A-nya 4 tambah O-nya 0 tambah M-nya 2 tambah I-nya 0 sama dengan minus 0,09. Dan yang lainnya sebagai begitu juga. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, maka didapatkan beberapa hasil yang dapat disimpulkan. Hasil yang diperoleh dari tingkat kepuasan pelanggan menggunakan metode Kano diperoleh grade pada tiap atributnya. Yang pertama, grade atraktif adalah setuju atas kenyamanan dan kemudahan menggunakan ojek online. Yang kedua, grade must be adalah kejelasan informasi mengenai jasa transportasi ojek online. Yang ketiga, grade one dimensional memberikan konsumen waktu tiba pesanan, kesopanan driver ojek online, kenyamanan konsumen. Yang keempat, grade indifferent. Driver ojek menginformasikan harga sesuai dengan jarak pesan konsumen. Oke, sekian pembahasan dari kelompok ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.